Merdeka bukan hanya bebas melakukan apa saja, tetapi merdeka juga kemampuan untuk tidak melakukan apa saja. Ya, ada kesempatan berbuat dosa, kita tidak berbuat dosa, itu namanya merdeka. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Masih suasana kemerdekaan? Salam merdeka! Salam merdeka! Sudah benar-benar merdeka? 50, ya saya berharap kita semua merdeka ya. Bersyukur kita berada di negara yang sudah merdeka. Ya, ulang tahun yang keberapa? 78 tahun kemerdekaan, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya kepada Tuhan, luar biasa sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, yang Tuhan mau bukan hanya kita merdeka secara fisik, tetapi juga Tuhan mau memerdekakan kehidupan saudara dan saya dari hukum dosa. Siap dimerdekakan? Yang siap dimerdekakan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema dimerdekakan untuk memerdekakan. Ya, baca dalam Galatia 5 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, merdeka berarti bebas. Ya, Indonesia sudah bebas dari penjajahan setelah 350 tahun ya. Dijajah siapa? Belanda, tambah lagi kedatangan Jepang 3,5 tahun ya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi negara kita waktu itu. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, Indonesia dimerdekakan. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali kita mengatakan merdeka ya. Ketika kita dengar teman kita, gimana? Rumahmu sudah selesai bangunnya? Oh, sudah selesai. Wow, merdeka. Betul? Ya apa? Anakmu sudah lulus? Sudah lulus, waduh S1, wah merdeka. Padahal setelah lulus ngapain saudara? Mantu, setelah mantu punya cucu. Iya, belum merdeka ya, tapi seringkali hal ini kita katakan sebagai satu kemerdekaan. Nah, merdeka bukan hanya bebas melakukan apa saja, tetapi merdeka juga kemampuan untuk tidak melakukan apa saja. Ya, ada kesempatan berbuat dosa, kita tidak berbuat dosa, itu namanya merdeka. Ada kesempatan balas dendam tapi tidak membalas dendam, namanya merdeka. Ada kesempatan ngerasani koncone, kita tutup mulut enggak jadi ngerasani koncone, namanya merdeka. Sudah merdeka? Oh belum. Iya, nah kita hidup di negara merdeka secara jasmani, apakah kita sudah merdeka secara rohani? Ya, kita mau cross check setiap kita. Ya, apakah kita ini sudah merdeka atau belum? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Setiap orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengakuinya adalah orang-orang merdeka. Saudara sudah merdeka di dalam Kristus? Ya, lewat karyanya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib, menebus dosa saudara, walau dosa saudara semerah kirmisi. Sejahat apapun saudara. Contohnya Rasul Paulus, ya, kurang dosa ya apa? Ya, Rasul Paulus itu membunuh berapa banyak murid-murid Kristus loh yang dibunuh. Ya, dia membunuh, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya dan berjanji Tuhan
aku akan mengasihimu. Dan Rasul Paulus pun dibebaskan dari dosa. Nah, bagaimana dengan kita? Dosa apa yang pernah kita lakukan? Masing-masing pasti berbeda. Pernah membunuh? Enggak. Hah? Membunuh nyamuk, membunuh karakter orang lain? Hah? Pernah membunuh karakter orang lain? Kita menghakimi itu membunuh loh. Membunuh tanpa menyentuh. Ya, membunuh karakter orang lain. Nah, ada seorang ibu, ya. Ibu-ibu tuh kan biasanya menstruasi ya. Ya, anaknya masih kecil ternyata terlambat nih 1 bulan. Ya, waduh ya apa ya, isin karo tonggo, anak esek beler-beler sudah telat lagi. Ya, hah? Oh jangan bahasa beler-beler itu anaknya masih ingusan gitu loh ya. Ya maaf ya. Ini jawabannya medok banget ini ya. Anaknya masih kecil saudara, sudah terlambat. Bingung, akhirnya dia pergi ke dokter, minta vitamin dokter supaya melancarkan ini loh, head ini loh. Ya, padahal 1-2 bulan itu sudah ada kehidupan belum? Ada loh. Dan ini seringkali tidak disadari oleh ibu-ibu. Alah sih telat seminggu ndak apa-apa lah, minum jamu. Ya, dan akhirnya terjadilah ini juga bagian dari pembunuhan yang tanpa kita sadari. Ya, waktu itu belum tahu toh, hari ini sudah tahu. Ya, jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Nah, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari segala dosa. Ya, dan kita bisa dilepaskan dari perbuatan yang bersifat kedagingan. Nah, yang kedua dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ya, tapi kita salah gunakan. Wis gak apa-apa, saiki melakukan kesalahan ndak apa-apa, nanti malam berdoa minta ampun. Ya, ada loh orang seperti itu. Alah nggak apa-apa, nanti doa lagi, minta lagi pengampunan, Tuhan kan Maha Pengampun. Ya. Ada lagi, ayo cepat bertobat. Alah nanti aja lek wis tua. Ya, aku sekarang kan masih muda. Ingat saudara, deadline kita itu nggak ada yang tahu. Ya, meninggal nggak harus tua, meninggal nggak harus sakit. Apa jadinya ketika kita dipanggil Tuhan? Hidup kita masih bercacat celah. Ya, hari ini adalah kesempatan itu. Ya, hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, hari ini kesempatan yang paling berharga untuk kita memulai hidup di dalam kebenaran. Siap? Merdeka? Nah, seringkali kita meremehkan apa yang Tuhan sampaikan. Kenapa? Mungkin karena kita anggap bahwa neraka itu hanya dongeng. Ya, alah dari kecil aku nyeritakno neraka tok. Alah dari kecil aku itu dengar Tuhan Yesus mau datang, nah, sampai sekarang kok nggak datang-datang. Akhirnya orang mulai meremehkan. Ya, atau mungkin saudara, ya, kita tidak pernah merenungkan betapa dahsyatnya hukuman dosa. Wong kita ngalami masalah di dunia ya kalang kabut. Betul? Ada yang pernah kalang kabut dengan persoalan hidup? Sampai merusak diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Loh kok nantang neraka, saudara? Ya. Jangan macam-macam saudara yang dikasih Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar ya, saudara kita mau belajar bagaimana contoh orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, kita akan baca dalam Matius 18 ayat 23, ini panjang sampai 34. Sudah siap membaca semuanya? Sudah siap membaca? Iya. Kita baca sama-sama. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan siapa? Dengan hambanya. Lanjut. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta
anak istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu karena hutangku akan memohon, meminta kepada yang dihutangi, sabar ya, sabar, aku janji mau melunasi, ya. Memohon, akhirnya diampuni enggak, saudara? Diampuni, ya. Maka dalam 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Demikian juga kita, sebesar apapun dosa yang kita sudah lakukan, ketika kita datang bertobat kepada Tuhan, menyerahkan dan berjanji, pinjam Tuhan, aku enggak mengulangi lagi, maka dosa kita langsung dihapuskan. Enak enggak? Enak enggak? Enak, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ya, setelah diampuni kesalahannya, dia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanannya itu, katanya, bayar hutangmu. Bengis banget. Ya, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu loh akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Loh, ini orang karepe dewe, saudara. Ya, tahu karepe dewe? Egois. Sudah diampuni nggak mau mengampuni. Sama atau ketika dia minta ampun sama Tuhan diampuni, tetapi temannya minta ampun enggak dia. Bukankah kita sering sekali seperti itu, saudara? Iya, betul enggak? Nah, ini diceritakan hutang 10.000 talenta. Ya, punya hutang 10.000 talenta ini kalau dihitung-hitung adalah gaji 200.000 tahun. Wow. Gaji kita 200.000 tahun. Se-ekstrim itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Kenapa? Menggambarkan betapa besarnya dosa kita. Betapa banyaknya dosa kita. Yang secara akal enggak bisa lagi dimaafkan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, sebesar apapun dosamu. Mungkin kau membunuh, kau mencuri milik orang lain, mencuri bojo orang lain, semuanya wes, ya, menyakiti orang lain, menjatuhkan orang lain, ya. Saya ini pabriknya dosa, saudara. Tapi ketika saya mau datang kepada Tuhan, begitu luar biasa pengampunannya untuk saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tuh jangan suka menghitung-hitung dosa orang lain pada kita. Ya, hitung. Tahu nggak Mbak Dian, aku kerja di Hongkong mati-matian, mbak suamiku dihabis no uangnya. Aku di sini menjaga hati Mbak Dian, bojoku suka dengan wanita lain. Awas ya. Aku bekerja mati-matian, aku ditipu Mbak Dian. Awas kau nanti, tak viral no di Facebook. Iya, orang yang memviralkan orang lain itu biasanya pakai caption gini, saya viralkan supaya tidak ada lagi korban seperti saya. Betul nggak? Halus ya? Padahal sebenarnya dia ingin balas dendam, mempermalukan orang lain di muka dunia. Caranya halus. Tapi yang dibaca Tuhan captionnya apa? Hatinya. Hah? Hatinya. Tujuannya dia memviralkan itu apa? Balas dendam. Padahal sudah dikatakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Nyuri haknya Tuhan. Pernah menghadapi orang seperti ini, saudara? Suka menghakimi, suka menjatuhkan orang lain, suka menang sendiri. Jengkel ya? Mulai hari ini enggak boleh jengkel, doakan. Dia sedang belajar jadi Tuhan.
Ya, ya kita ambil saja hikmahnya agar kita nggak ikutan. Nah, seperti orang ini saudara menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, sudah diampuni nggak mau mengampuni. Kita pun seperti itu toh. Ya. Sekarang usia saudara itu menandakan jumlah dosa kita. Manusia lahir sudah dalam keberadaan berdosa. Lah saya umur 52 tahun, saudara. Berarti dosa saya itu 52 tahun. Kesalahan orang lain 1. 52 tahun Tuhan Yesus ampuni, kesalahan orang 1. Kita tidak mau mengampuni. Ya, siapa hari ini yang melukai hati saudara? Siapa hari ini yang mengecewakan hati saudara? Kalau saudara tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ya, upah dosa apa? Maut. Loh, aku sudah setiap hari berdoa Tuhan, aku setiap hari itu doa dari pagi sampai malam. Setiap minggu dari pagi sampai sore, aku doa puasa, aku persembahan, aku berpuluhan, aku masak, aku bawa tikar, segala macam Tuhan. Aku lari-lari doa peperangan, pokoknya aku sudah emble dengan diriku sendiri, pokoknya semua untukmu Tuhan. Tapi kenapa kau tolak? Tuhan katakan, karena kamu tidak mau mengampuni. Sia-sia sudah. Betul? Jangan sampai hal ini terjadi, saudara. Ya, jangan sampai segala kebaikan kita hanya hancur karena dosa, sakit hati. Dendam itu membinasakan. Nah, kenapa orang sulit mengampuni? Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, orang itu sulit mengampuni kenapa saudara? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini enggak berhak saudara. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, berarti kita ini milik Sang Penebus. Ya, saya pernah nggadekan kebun saudara. Betul, waktu saya bangkrut saya nggadekan kebun. Kebun saya itu ada pohon buah-buahan, ada pohon durian, pohon apa, saya tidak berhak menikmati karena tak gadekno. Waktu mateng itu tersiksa sekali saudara. Ya, namanya durian itu lek mateng itu baunya, oh menggetarkan jiwa. Saya pagi buka jendela bau durian, tapi saya nggak bisa menikmati karena digadekan. Setiap pagi tak lihat sudah matang itu pinter orangnya saudara, ditaleni sama rafia. Jadi kalau matang nggak sampai jatuh ke tanah. Kalau jatuh ke tanah ya tak ambil loh, wong nemu kok. Tapi diikat dengan rafia, jadi kalau matang cuma gandul, gandul. Seperti hatiku yang gandul-gandul. Saya nggak bisa menikmati. Nah ketika musim panen tiba, orangnya bawa tosa. Bahwa tosa mau metik itu durian, ya wah dipetik. Dia membawa tukang-tukangnya yang manjat itu. Si pemilik itu di samping rumah saya di teras. Saya buatkan dia kopi. Ngapa kok ketawa? Nyogok ya. Tak buat no kopi, tak kasih pisang goreng. Ini Pak, oh iya Mbak Dian makasih. Dipetik itu sampai setengah hari saudara. Ketika sudah panenannya dibawa dimuat ke tosa, saya ke depan, itik. Saya mendekati orang itu, saya ngambil gelas. Saya mau ngambil gelas. Hah? Mengharapkan telurnya ayam ya. Nah saya ambil gelas, dapat banyak ya Pak? Iya ya. Saya lihat baunya saudara. Itu durian montong yang gede saudara. Modus ya. Dan ketika itu sampai akhirnya satu tosa itu dibawa pergi sama orangnya. Aku nggak dikasih. Apakah aku berontak? Nggak bisa berontak. Oh memang digadekan. Tapi sampai akhirnya sama bapak saya ditebus. Setelah ditebus duriannya berbuah, saya berjanji gak tak jual, mau tak bagi-bagi sama orang lain. Kenapa? Karena saya merasakan bagaimana kepingin durian gak keturutan.
Ya, setelah berbuah kita bagi-bagikan, jatuh kasih siapa, kasih saya sama ibu saya dibagi-bagi. Setelah ditebus sama bapak saya berkuasa menikmati loh. Ya. Nah, sama kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Berarti yang berkuasa atas hidup kita siapa? Tuhan Yesus. Tapi kita itu merasa kuasa loh. Merasa memiliki diri kita. Loh, kamu nyakiti gue? Hah, lo jual gue beli. Ya. Kenapa? Merasa enggak terima hatinya disakiti. Sedangkan kalau kita tahu bahwa Yesus yang memiliki hidup kita 100%, siapapun yang berurusan dengan kita, urusannya Tuhan. Amin. Tapi kita itu melok gitu lah. Ya udah, masalah apapun Tuhan, Engkau ada di dalamku. Engkau tahu apa yang aku rasakan. Orang itu menyakiti aku, ketika kita bawa dalam doa, dia urusannya Tuhan. Terus kita tanya, Tuhan, mau Tuhan apakan orang itu? Ya, Tuhan katakan apa? Bukan urusanmu. Ya, kalau kita balas dendam itu tujuannya mencelakakan. Ya, tujuannya celaka biar kapok. Tetapi kalau Tuhan bekerja, tujuannya adalah untuk membuat orang itu bertobat. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kalau kita sudah dimiliki Tuhan, hendaknya kita itu nurut, menghamba pada orang yang menebus kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita merasa memiliki diri kita, kita akan dipimpin oleh keinginan-keinginan daging, emosi kita. Ya. Tetapi kalau kita percaya bahwa diri kita ini milik Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, urusanku, urusanmu Tuhan. Adakah masalah yang tidak bisa kita selesaikan bersama Tuhan? Tidak ada. Kita ada hari ini, coba saudara ingat-ingat, berapa banyak gunung-gunung persoalan yang sudah kita lewati bersama Tuhan. Bisa selesai toh? Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Tanpa kasih Tuhan kita enggak ada hari ini, saudara. Saudara disakiti oleh suami, saudara terus lari nang Hongkong kayak Mbak Dian. Dulu saya kesini dendam. Tetapi saya tahu maksud Tuhan. Ya, di sini saya ditangkap oleh Tuhan. Seandainya aku nggak dapat masalah itu, kira-kira aku sampai sini enggak? Aku bisa diproses sampai hari ini enggak? Enggak. Jadi saya bersyukur, makasih Mas Bojo. Benar loh, saya terima kasih sama dia. Tanpa dia saya nggak akan punya anak yang luar biasa. Anak saya itu juwibles bapaknya. Dan aku cewinta mbak anakku. Cewinta. Ya, kalau aku cinta mbak anakku, dia itu hasilku mbak bojoku ya. Iya toh? Kalau aku nggak cinta, kalau aku benci suamiku berarti aku benci sama anakku dong. Tuhan pernah bicara seperti itu sama saya. Kalau kamu benci dia, berarti kamu benci anakmu. Oh, enggak Tuhan, aku sayang anakku. Kalau sayang, ampuni dia. Tapi aku nggak iso Tuhan, bisa. Ketika Roh Kudus diberikan pada kita, kita punya kuasa, gunakan kuasa itu. Saudara mau perang dikasih senjata, senjatanya dikesai. Jadi tembak, mati kita. Ya, jadi Tuhan kasih kita kuasa, kasih kita senjata untuk menaklukkan kuasa iblis. Amin. Saudara mau perang dikasih apa? Pistol, saudara enggak menggunakan. Musuh datang kita, loh diapakno iki? Jadi, loh enggak ada rasa. Tiba-tiba dibalik, ditekan, membunuh diri sendiri. Dikasih kuasa, pergunakan kuasa itu. Bagaimana cara menggunakan? Roh Kudus akan mimpin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang yang merasa memiliki dirinya sendiri itu akan dikuasai oleh emosi. Saudara pernah tahu tawon das? Tahu tawon das? Lebah hitam itu loh. Ada yang pernah dientup? Angkat tangan yuk sama-sama dengan saya. Tawon das itu kan rumahnya gede toh. Saudara main di bawahnya itu dia nggak akan terusik. Ya, saudara mau duduk di bawahnya, kalau saudara nggak mengganggu, dia nggak akan terusik. Suatu hari dulu waktu saya masih kecil di halaman rumah nenek saya itu kalau sore itu kumpul banyak anak-anak main. Ada main engklek, main karet, main apa, ngumpul di halaman rumah nenek saya. Saya ambil ketepil saudara. Dari wow tak tepil itu rumah tawon. Jauh saya. Semburat saudara. Tawonnya semburat, lari semua.
Saya paling jauh, loh kok aku yang dikejar? Betul ya? Tawondas itu cerdas, saudara. Nggak tahu sekolah di mana. Aku yang dikejar, padahal aku itu jauh sekali, saudara. Dikejar langsung ditengok. Lari ditekan 2 kali, nyungsep saya pingsan. Iya. Loh yang lain dari situ loh nggak dientup, kok aku yang dientup? Itu menandakan bahwa Tawondas itu daya emosinya luar biasa. Dia ingin balas dendam. Dia tahu siapa yang mengganggu. Iya. Padahal kalau dia habis mengentup, dia akan mati loh. Ya, kok mengentup apa sih? Menyengat. Habis menyengat, entupnya apa itu? Sengatnya yang di patatnya itu akan tertinggal di kepala kita. Dicari sama ibu saya, digosok-gosok bunga. Oh ini entupe, ada 2 saudara. Saya segede ini bisa KO dengan Tawondas. Daya emosinya itu luar biasa. Dia kejar walaupun dia tahu konsekuensinya setelah menyengat dia akan mati. Betul, keesokan harinya bapak saya bangun, dia lihat jenazahnya ada 2 di situ. Jenazahnya Tawon ada 2, sampai bapak saya diambil dicikrak. Iki sing ngentop anakku, dimasukkan ke perapian, tak buang gitu, buang emosi lah, wis mati lah. Ibu saya bilang, "Lah apa ngamuk-ngamuk aja anakmu yang kurang ajar gitu." Iya. Begitu juga dengan kita. Tawondas setelahnya dia mati, begitu juga dengan kita. Kalau kita balas dendam, kita pun akan binasa. Ya. Jadi jangan gunakan sengatmu. Jangan membalas dendam, saudara akan binasa. Walaupun saudara rajin ke gereja setiap hari, dari Senin sampai Senin, perpuluhan, persembahan, pelayanan, segala macam saudara lakukan. Tapi kalau dendam masih bertahta dalam hati saudara, saudara binasa. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Jadi jangan salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan sudah memerdekakan kita, jangan gunakan kebebasan ini untuk membalas dendam pada orang lain. Nah, jangan belajar sama Tawon ya saudara ya. Nah, tapi Tuhan mau dari kejadian ini untuk kita belajar. Tawon tahu konsekuensinya ngentup itu akan membuat dia mati. Kita pun juga tahu konsekuensinya kalau kita tidak menurut perintah Tuhan, kita membalas dendam, maka kita pun akan binasa. Sampai di sini paham? Kalau kita balas dendam, bahaya bos. Ya, saya katakan sia-sia sudah semua yang kita kerjakan menjadi sia-sia hanya karena kita menyalahgunakan kemerdekaan. Nah, selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang pertama tadi dikatakan, ya, tetapi janganlah kamu mempergunakan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh apa saudara? Oleh kasih. Setelah dimerdekakan, kita juga harus memerdekakan orang lain. Firman Tuhan berkata kalau kita mengampuni orang lain, orang itu juga diampuni. Berarti kita juga memerdekakan orang lain. Tuhan itu akan mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Ya, kalau saudara berdoa setiap hari sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka orang-orang yang saudara kasihi juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Pernahkah saudara itu khawatir pada anak-anak kita yang di Indonesia? Khawatir, ya aduh sekarang pergaulan itu loh, aduh gimana apalagi punya anak-anak remaja. Kita nggak bisa melarang perkembangan dunia, kita nggak bisa melarang orang nakal, tapi yang kita bisa lakukan jaga keluarga kita di dalam doa berkuasa saudara. Tangan kita nggak mampu menjangkau mereka, tetapi kuasa Roh Kudus yang sanggup menjangkau, melindungi keluarga kita. Karena itu jangan berhenti berdoa. Nah, ada contoh lain bagaimana kalau tadi orang yang menyalahgunakan
kemerdekaan. Hari ini kita belajar contoh yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Baca dalam Markus 16 ayat 9 sampai 20. Siapakah dia yang mempergunakan kemerdekaan dengan mengasihi Tuhan, ya? Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada siapa, saudara? Kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir berapa? 7 setan. Wow, setan siji kita kalang kabut. Ini 7 setan menguasai Maria Magdalena. Tapi Tuhan bebaskan dia. 7 dosa, mungkin dosa perjinahan, mungkin dosa kekhawatiran, mungkin dosa apa lagi? Dosa apa yang saudara kenal? Hah? Kepahitan, amarah, kedengkian, hawa nafsu. Ya, bukan hawa Pak Napsi ya. Hawa nafsu, saudara. 7 dosa yang mengikat kehidupan Maria Magdalena. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Ada berapa banyak dosa yang menguasai hidup kita hari ini? Ya, setiap kita beda. Dosaku Mbak Dian ya, aku membenci suamiku, aku membenci pacarnya. Ya, aku membenci mertuaku. 3, saudara. Aku membenci tetanggaku Mbak Dian, setiap aku beli apa-apa, dia tuh kepo gitu loh. Ya, ada banyak dosa yang mengikat kita. Tuhan katakan dosamu semerah kermisi pun akan Tuhan ampuni. Seperti Maria Magdalena, 7 setan mengikatnya, Tuhan ampuni. Apa yang dilakukan Maria Magdalena? Setelah dia mendapat pengampunan dari Tuhan, dia melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu bukan hanya lek minggu di gereja, saudara. Jangan salah, melayani Tuhan itu 24 jam dalam sehari. Melayani Tuhan itu bukan hanya asher, bukan pelayan jemaat, bukan. Kita semua ini pelayan Tuhan karena kita sudah ditebus toh. Ya, kita melayani Tuhan itu artinya menyukakan hatinya Tuhan. Ya, menyukakan hatinya Tuhan bukan hanya di gereja, bukan hanya saat berdoa menyembah, tetapi semua yang kita lakukan hendaklah menyukakan hati Tuhan. Ya, di rumah majikan juga menyukakan hati Tuhan. Kalau majikan katakan, masa jangan dikasih micin ya? Oh, majikan enggak ada, tak kasih biar sedap. Itu sudah enggak menyukakan hati Tuhan. Ke pasar sayurnya itu $20, tak tulis 22. Itu tidak melayani Tuhan. Jadi biarlah seluruh hidup kita ini bisa mempermuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, orang yang berdosa diikat 7 setan mendapatkan kesempatan melihat yang mula-mula loh. Dia yang pertama melihat Yesus menampakkan diri. Loh, wong berdosa loh. Ya, sing diizinkan melihat pertama kali. Kenapa? Karena Maria Magdalena sangat mengasihi Tuhan, ya. Orang yang paling berdosa yang dipilihnya. Kenapa? Ya, orang ini dipilih oleh Tuhan. Matius 27 ayat 55, ya. Kita baca Matius 27 ayat yang ke-55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Ya, di mana? Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedi. Ya, dia melayani Tuhan. Ya, tidak hanya saat Tuhan Yesus bagi-bagi berkat, tetapi saat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dia ada di sana walau dari kejauhan. Jangan kita mengejar Tuhan Yesus pergi ke gereja hanya ingin mendapat berkatnya. Tapi kita mengasihi Tuhan dalam segala situasi. Ya, bahkan saudara dikatakan di dalam Markus 16 ayat 1, dia memberi rempah-rempah loh pada mayat Yesus. Dia memberi rempah-rempah, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus karena dia merasa berhutang. Yesus sudah melepaskan 7 setan dari hidupnya. Dia mendapat keistimewaan melihat Yesus karena dia melayani dengan kasih, saudara. Ya, dia memberi rempah-rempah. Dari upahnya apa sih orang yang mengasihi Tuhan?
Upahnya apa orang yang melayani Tuhan? Kita baca dalam Yohanes 20 ayat 18. Ya, apa yang didapat dari Maria Magdalena setelah dia memberikan kasihnya kepada Tuhan, setelah dia melayani Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Keistimewaannya apa? Bisa melihat dia siapa? Dia manusia berdosa. Dia manusia yang jahat. Tetapi ketika dia merespon kasih Tuhan, dia dapat keistimewaan melihat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita? Kita juga manusia berdosa kan? Ada berapa banyak dosa yang kita perbuat. Tetapi ketika kita merespon kasih Tuhan, kita melayani Tuhan, hidup kita menyukakan hati Tuhan, perkataan kita menyukakan Tuhan, gadget kita menyukakan Tuhan, ketikan kita menyukakan hati Tuhan, maka kita pun akan mendapat peluang yang sama seperti Maria. Kita akan melihat Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita temukan maksud Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Apapun itu, Tuhan ada di dalamnya. Apapun masalah itu, Tuhan punya rencana yang dahsyat di dalamnya. Jadi jangan bersungut-sungut. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan? Miliki waktu ya yang spesial untuk Tuhan. Senantiasa hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Perbanyak ya doa, pujian. Aku sudah berdoa Mbak Dian. Pagi itu doa kul, siang doa pelayan jemaat, sore doa ini. Sehari aku doa Mbak Dian. It's okay, bagus. Tapi miliki waktu khusus spesial buat Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Hubungan yang manis dengan Tuhan, seperti yang pernah disampaikan oleh Kak Feli, bahwa kita itu akan seperti siapa yang kita sembah. Kalau kita punya banyak waktu menyembah Tuhan, maka karakter Kristus itu juga akan menjadi bagian kita. Ya, pujian penyembahan merubah karakter saudara dari jahat menjadi manusia yang dimuliakan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan katakan tidak mampu. Apapun hari ini yang menjadi beban saudara, dosa-dosa yang masih mengikat saudara, hari ini adalah kesempatan yang berharga itu. Datang kepada Tuhan, miliki waktu untuk Tuhan, saat teduh buat Tuhan. Ya, saudara yang mau ditolong oleh Tuhan, angkat tanganmu. Ya, angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada, katakan, "Ini aku Tuhan." Ya, manusia berdosa yang mungkin diikat oleh lebih dari 7 setan. Tetapi ketika aku datang kepadamu, Engkau memberikan pengampunan bagi setiap kami. Ajari kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami melakukan kehendak-Mu Yesus. Berikan kami kemampuan untuk senantiasa bersekutu kepadamu. Yang mengangkat tangan, saya undang untuk